Baik. Sebentar ya. Satu, selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Fauzan Herdiansyah. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Fauzan Herdiansyah. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya sebagai dosen pembimbing pertama, Pak Yadar Abdullah. Kemudian dosen pembimbing kedua, Bapak Ade Syahputra. Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Budi Arifitama. Dan Dewan Penguji kedua, Bapak Silvester dan Andi Permana. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Fauzan Herdiansyah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Berdoa dimulai. Baik. Saudara Fauzan Herdiansyah, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Selanjutnya kami silakan kepada Dewan Penguji untuk mengajukan pertanyaan, kritik, dan saran. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih kepada Pak Yadar Abdullah selaku dosen pembimbing pertama yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sesi tanya jawab ya kepada Fauzan yang selaku peserta sidang untuk hari ini. Oke, selamat pagi Fauzan. Selamat pagi Pak. Oke, good. Terima kasih sudah menyapa juga. Oke, hari ini saya akan kebagian tugas untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apa yang kamu telah sampaikan melalui video kamu dan melalui paper kamu yang sudah dikirimkan melalui Prodi lewat email ya. Karena ada beberapa hal yang saya akan tanyakan ke kamu. Ya. Jelas? Oke, baik. Tanpa memperlama waktu lagi, saya akan coba share screen ke kamu sambil kita bahas satu persatu ya. Oke, mau Pak Handi boleh di share screen? Di allow. Sudah? Oke, ntar ya saya coba. Oke, baik. Oke, Fauzan, apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Apakah ini benar judul proposal skripsi kamu? Betul. Oke, baik. Oke, begini Fauzan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang dimana kamu harus menjawab dan mendeskripsikan secara jelas dan singkat tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan. Oke, yang pertama adalah saya ingin nanya ke kamu. Kenapa sih kamu ngambil penelitian seperti ini gitu loh? Ya, kenapa sih gitu loh? Dan kenapa harus di konveksi Nesty Collection ini gitu? Bisa kamu jelaskan nggak kepada kami semua? Ya, baik Pak. Jadi saya ambil tentang penjadwalan produksi konveksi Nesty Collection itu karena saya hitungannya lagi kerja di sana juga sih. Hitungannya lagi kerja di sana. Terus bisa buat lebih dideskripsikan nggak? Kenapa akhirnya kamu mengambil topik ini gitu loh untuk skripsi kamu gitu? Ya karena sekalian lagi kerja bisa sekalian buat jadi bahan penelitian gitu Pak. Oh, jadi ibaratnya skripsi yang kamu ambil ini karena berdasarkan tempat kerja kamu aja, kah? Atau sebenarnya ada problematika tertentu yang ada di penelitian kamu yang memang harus dibahas?
Oh, kalau dalam permasalahan itu ada apa namanya, di sana juga tentang apa namanya penjadwalannya juga belum tertata gitu Pak, jadi bisa diangkat gitu, diangkat jadi buat skripsi. Oke, saya mau nanya sama kamu, kalau misalnya kamu bilangnya seperti itu, artinya adalah apakah di sana sudah ada penjadwalan atau tidak, gitu loh. Apakah sudah ada tersistemasi atau tidak, gitu loh. Belum ada tersistemasi. Oke, artinya belum ada sama sekali ya. Ada, tapi cuma buat ini doang Pak. Jadi datang barang gitu, datang barang masuk, terus Itu dikerjain sesuai itu model beda. gitu. Itu inventory itu beda, ya. Itu inventaris beda, ya. Oke, artinya tidak ada ya jatuhnya seperti. Oke, kalau seandainya tidak ada, saya ingin bertanya lagi kepada kamu. Ya, kalau misalnya belum ada, berarti masih kosong. Nah, apa dasar urgensi kamu kalau seandainya belum ada apa yang penjadwalan yang ada di tempat studi kasusnya kamu ini, kenapa kamu memakai algoritma genetika untuk studi kasus kamu? Karena jatuhnya kan sistem penjadwalanku ada banyak ya, algoritmanya, ada metodenya, ada banyak. Apa secara khusus kamu memakai algoritma genetik, ya? Ya karena apa ya? Karena ada referensi juga Pak dari kakak kelas yang sebelumnya itu, bisa coba Aduh. diterapkan gitu. Jadi apakah kamu memilih algoritma genetika ini dari apa topik penelitian kamu itu berdasarkan apa? Berdasarkan hanya referensi kepada kakak kelas yang telah mengambil topik yang sama, ya, yaitu dengan algoritma genetika, atau kesesuaiannya memang di tempat penelitian kamu gitu loh. Mana yang lebih tepat? Saya nanya adalah kamu milih algoritma genetika ini apakah berdasarkan cuman karena apa lagi ngetren aja gitu ibaratnya karena orang-orang banyak yang pakai algoritma genetika dan kakak kelas kamu pakai algoritma genetika terus kamu pakai di sistem kamu atau kenapa atau apa gitu atau memang di tempat di konvensi Nestive Collection ini salah satu penjadwalannya memang harus banget gitu loh pakai genetik gitu loh. Lagi ini aja sih ngikutin itu yang tadi Bapak bilang, ada referensi sama referensi dari kakak kelas sama ya mau dicoba diterapkan dari ini Nestle Collection, tapi kemungkinan besar bisa diterapkan dari untuk konveksi Nestle Collection. Oke, kenapa harus algoritma genetika? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak fuzzy atau yang lain-lainnya gitu loh? Kenapa harus genetik gitu loh? Apakah harus? Apakah wajib di tempat yang kamu mau usung ini harus pakai genetik gitu loh? Ini Pak apa namanya? Nggak wajib sih, tapi pengen. Jelaskan kepada saya. Nah, kalau nggak wajib terus kenapa kamu harus pakai ini? Gitu. Ayo, coba jelaskan kepada saya gitu. Maksudnya pada kami deh, maksudnya biar kami jelas bahwa kenapa sih kamu harus pakai genetics gitu ya. Gini, ketika kamu memilih sebuah metode atau algoritma itu kamu harus benar-benar tahu bahwa apakah metode yang kamu pakai ini memang bisa digunakan nggak sih di tempat yang kamu usung sini ya kan jatuhnya studi kasus gini ya. Kalau ternyata nggak cocok, memang tidak bisa diterapkan di studi kasusnya kamu dan jatuhnya mubazir gitu ya, kenapa kamu menerapkan gitu loh. Nah, itu yang saya pengen tahu juga bahwa kenapa sih alasan kamu memakai algoritma genetik ini gitu loh di penelitian kamu. Dari kegiatan produksinya sih apa namanya bisa ini Pak, dari apa namanya bisa
bisa diterapkan gitu dari kegiatan produksi dari konveksi nasi collection itu, Pak? Dari sisi apanya? Kamu tahu nggak algoritma genetics itu apaan aja sih yang harus ada gitu untuk bisa diterapkan? Dan Kalau kenapa harus memakai genetics gitu loh? Ya, artinya kalau sudah pakai ini, artinya kan ada sebuah problem yang benar-benar tidak bisa diatasi gitu kan permasalahannya gitu kan. hmm, apa Ya, namanya? jadi gini loh, saya cuma mau kasih gambaran ke kamu aja ya, bukan cuma kamu aja, mungkin beberapa mahasiswa juga yang ngambil topik eh, skripsi gitu ya. Jadi ibaratnya topik skripsi itu bukan sebatas seberapa kompleksitas apa metode yang kamu pakai gitu loh ya, yang kamu gunakan, yang kalian gunakan, enggak biar kelihatannya keren gitu kan. Wah, pakai yang paling kompleks saja ya gitu kan. Bukan seperti itu. Tapi apakah yang kalian pakai itu memang apa tepat digunakan atau tidak gitu loh di penelitiannya kalian, karena jenis-jenis penelitian pasti berbeda ya, parameternya juga pasti berbeda gitu ya. Mungkin di satu sisi bisa tepat digunakan untuk pakai genetics, di satu sisi bisa lebih tepat digunakan fuzzy gitu contohnya ya kan, kenapa nggak pakai fuzzy aja kan bisa aja, artinya soalnya kan sistemnya belum ada ini jatuhnya kan gitu loh. Kenapa harus genetics gitu, itu yang saya permasalahkan ya. Oke, saya hold dulu deh. Kalau nggak bakalan lama banget dari saya nih, ya. Saya hold dulu, kita langsung ke abstrak aja ya. Nanti Pak Handi kesian tuh, nanti banyak lagi tuh dia, ya. Oke, ini oke nih. Nah, ini tolong ya, untuk yang sifatnya sudah proposal ataupun nanti pas sidang akhir pun, kalaupun memang kamu dinyatakan belum boleh kan diteruskan, ini yang kayak gini-gini saya nggak mau lihat lagi. Ya, ini harus ada. Ya, tanda tangan mereka tuh harus ada. Di satu sisi kamu ada di sini yang di atas ya, which is good, tapi kenapa pas waktu di sini kosong gitu kan. Jangan kayak gitu lagi ya. Oke, saya akan masuk ke abstrak ya. Kamu tadi bisa menentukan bahwa kamu bilang produksi dilakukan ketika bahan telah sampai dan terdapat arahan model dari atasan. Pertanyaan saya untuk di abstrak kamu ini saya belum menemukan problemnya kamu. Ya, problemnya kamu bukan kamu yang bermasalah, tapi apa permasalahan yang ada di mana kamu ngambilnya tuh di Nasty Collection ini. Saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat kebutuhan kenapa harus memakai genetika. Ya, saya tidak melihat constraint-constraintnya. Ya, di sini kamu hanya bilang bahwa di sini bahwa belum terdapat jadwal tetap dalam kegiatan produksinya. Ya, artinya belum ada sistem untuk menjadwalkan itu kan ya, jatuhnya seperti itu. Ya, ibaratnya saya tidak melihat bahwa kalau seandainya hanya untuk membuat jadwal aja mungkin bisa ya. Tapi kenapa harus memakai algoritma genetics gitu loh? Ya, kenapa tidak pakai metode yang lain gitu? Kalau seandainya cuman sampai ke pembuatan jadwal aja gitu kan? Di sana kamu berbicara tentang metode seleksi, crossover, fitness, dan lain-lain. Tapi saya tidak melihat constraint-nya itu batasannya di mana yang kamu akan pakai. Apakah batasannya itu karyawannya? Apakah batasannya itu waktunya? Ya, apakah batasannya adalah mesinnya, gitu kan ya? Apakah mereka bisa menggunakannya secara paralel karyawannya, gitu, atau ke satu-satu, gitu kan ya? Nah, saya tidak melihat di situ. Ya, nah di sini kamu harus hati-hati. Kamu di sini menuliskan bahwa yang optimal. Apakah kamu tahu optimal itu? Yang dimaksud optimal itu apa sih? Optimal tuh kayak apa namanya? Yang bisa diterapkan dengan baik gitu, Pak. Yang bisa diterapkan dengan baik. Dalam ngukurnya gimana? Ngukurnya dari segi cara ngukurnya bisa bilang yang terbaik gimana caranya? Dari segi kegiatan produksinya, Pak. Untuk kegiatan keberlangsungan produksinya. Dari
Aduh, kamu segi kayaknya harus cari lagi deh, Kak. Nih, makanya saya bilang, kayaknya kamu belum mempelajari secara langsung apa sih genetik, algoritma genetik itu seperti apa, dan sebenarnya penerapannya itu seperti apa sih, dan kebutuhannya algoritma genetik itu untuk apa sih sebenarnya, ya. Karena di sini ada kata-kata optimal pastinya, ya tentu salah satunya memang mencari titik optimal, jatuhnya seperti itu kan. Cuma masalahnya apakah penelitian kamu di studi kasus kamu itu memang harus mencari titik optimal atau tidak gitu loh. Mencari atau tidak, atau cuma hanya menyusun jadwal aja gitu kan. buat ini Yang kamu Pak, mau lakukan di penelitian kamu apa? Apakah hanya menyusun jadwal aja, atau yang seperti apa jadwalnya? menyusun jadwal yang dapat apa namanya membuat menentukan jadwal dalam kegiatan produksi untuk keberlangsungan kegiatan konveksi nasi collection. Oke, saya tanya kamu. Untuk jadwal yang dilakukan apa? Kan ini jatuhnya kan katakanlah pakai apa, genetics ya. Menurut saya sih saya sanksi ini pakai genetik bisa atau enggaknya ya jatuhnya. Bukan bisa atau enggak, ya bisa mah bisa aja gitu ya. Tapi tepat nggak sih pakai ini gitu loh. Gini, ketika yang ada di kepala kamu, yang ada di pikiran kamu, ini nanti hasil akhirnya kayak gimana sih? Saya pengen tahu deh gitu. Yang ada di pikiran kamu setelah kamu pakai genetik itu kayak gimana sih gitu loh. Ya, jadi pengolahan data karyawannya yang ada bisa dimanfaatkan sesuai dengan yang permintaan dari atasan gitu. Jadi bahannya seberapa dengan jumlah karyawannya seberapa dapat apa namanya dapat menghasilkan pembuatan jadwal yang bagus gitu Pak. Yang apa namanya? Oke, Yang kamu tahu nggak sih hasil keluarannya dari genetik itu kayak gimana? eh, hasil dari keluaran genetik itu Mm-mm. seperti ya kromosom kromosom yang sesuai ini kromosom angka Berapa kali? berulang kali sesuai sampai dapat dari apa namanya nilai nilai fungsi yang di itu. Oke, berulang kalinya kalau terjadi apa? Kalau apa kira-kira? Kalau Kalau bisa belum berulang kali itu karena apa? kalau belum sampai sampai nilai titik yang sudah ditentukan itu. Oke, sudah saya next dulu deh ya kalau gitu ya. Duh, kamu PR-nya banyak loh nih Fauzan. Kalau memang kamu meneruskan pakai pakai ini ya, genetics ya. Kalau saya sih jadi kamu, saya tidak akan pakai ini. Why? A waste of resources pertama. Kenapa? Metodenya canggih gitu ya, tapi dari sisi studi kasusnya sebenarnya tidak perlu pakai itu sebenarnya kalau untuk menurut saya ya. Menurut saya. Nanti bisa dibicarakan ya, mungkin ya nanti mungkin dapat apa apa ya, saran-saran juga dari yang lain. Nah ini makanya saya bilang masuk ke bab 1 ini, latar belakang masalah kamu tidak menceritakan apapun tentang apa keadaan yang ada di Nesty Collection ini. Saya tidak tahu berapa constraint-constraintnya apa yang di sana, berapa karyawannya yang di sana, apa yang menjadi constraint-nya di sana, apakah waktukah, apakah mesinkah, apakah pengerjaannya secara paralel kah, nggak ada di sini. Jadi ibaratnya kalau mau dihubungkan di genetics, pakai geneticsnya dari sisi apanya gitu loh. Ya, nih saya udah catat di sini. Mana problem kamu? Nggak ada. Ya, soalnya kamu di sini kan katanya adalah melakukan observasi kan ya, benar nggak? Kamu pakai observasi Observasi nggak observasi tentang di data-data yang lapangan? dibutuhkan. Iya. Di tempat lokasi penelitian kamu? Iya, melakukan observasi, tapi dalam pendataan karyawannya masih belum semuanya, Pak. Jadi perwakilan gitu. Jadi Nah, yang, itu yang saya dia ambil, mah. ya Gini loh, Fauzan. Beda ya ketika kamu melakukan penelitian yang dasar sama melakukan penelitian studi kasus. Yang penelitian studi kasus, itu kamu harus melakukan pengambilan datanya tuh di awal. Ya, bukan nanti pas ngejain bab 4 atau bab 5. Enggak.
pas waktu mengerjain bab 1, bab 2, bab 3 itu harus ada. Udah kamu lakukan. Jadi kamu sudah ke lokasi, kamu sudah mendata, kamu sudah tahu lihat keadaannya di sana seperti apa, dapat problemnya di sana seperti apa. Kalau katakanlah salah satu cara untuk mengatasi problem itu pakai genetics, ya. Kalau pakai genetics berarti harus ada konsen-konsen tertentu yang harus kamu tampilkan. Apakah ada di sana atau tidak? Makanya saya tanyakan apakah ada waktunya, ya. Bukan hanya sembarang waktu aja. Emang butuh nggak sih waktunya gitu loh untuk di genetics gitu ya? Atau harus pakai apa? Mesin kah? Mesinnya cuma satu Pak, jadinya harus di scheduling gitu loh. Mesinnya ada berapa kalau di sana? Mesinnya Apa aja mesinnya? mesin obras, mesin jahit, mesin apa lagi? Nah, berapa mesinnya? Tiap obras, tiap mesin jahit itu berapa? Belum data secara detail gitu, Pak. That's the thing. Itu problem kamu untuk di proposal. Di proposal itu sudah harus ada untuk observasi datanya kamu di sana, ya. Kenapa? Karena kamu ngambil studi kasus. Beda ketika kamu ngambil penelitian dasar. Penelitian dasar itu berdasarkan penelitian orang lain yang sudah dilakukan sebelumnya, kamu mengimprove dari situ, ya, menghasilkan suatu hal yang baru. Ya, kalau kamu berdasarkan lokasi penelitian di sana, apa problematikanya dan apa yang kamu harus berdasarkan pengumpulan data itu, apa yang bisa kamu tawarkan untuk sebagai solusi metodenya. Makanya saya tanya ke kamu, apakah benar kamu mau pakai genetik? Apakah di sana dibutuhkan nggak sih penyelesaian secara genetik gitu? Kalau seandainya cuma bikin jadwal aja ya bikin jadwal aja, cuman plus metode tertentu yang memang bisa mengoptimasi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau genetik nggak perlu amat, ngapain kamu pakai gitu loh, ya. Nah ini nanti ada hubungannya nanti di bab 3. Kenapa saya nanya itu, ya? Nanti ya. Oke, ini apa nih? Ya, konsen kamu nggak ada. Ini saya udah taruh ke kamu ini ya. Nanti tolong dibaca lagi dan coba dipelajari lagi ya. Soalnya ini agak-agak berat menurut saya kalau misalnya kamu mau teruskan pakai genetik kalau menurut saya ya. Nanti gimana halnya deh, kamu harus juga mempertahankan itu. Kamu sendiri masih bingung. Ayo, kenapa harus pakai genetik? Ya karena ngetren aja, Pak. Nah, itu adalah jawaban yang sangat kurang baik ya menurut saya. Kenapa? Karena harusnya kamu bisa menjawabnya, memang kamu harus bisa memastikan bahwa kenapa harus pakai genetik ya. Gini Pak, memang harus. Karena di sana constraint-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi harus pakai genetik salah satunya. Gitu. Ya, kamu sendiri masih bingung pakai genetik, terus kenapa kamu pakai genetik gitu kan? Kenapa nggak pakai yang lain gitu kan? Ayo. Ya. Tuh, berapa banyak volume pesanan baju, berapa banyak pekerja, mengapa perlu harus dilakukan penjadwalan. Kalau karyawannya cuma satu, gimana? Perlu nggak sih pakai penjadwalan? Nggak perlu. Ternyata pas saya lihat di bawah karyawannya cuma 6, kalau kamu bilang gitu. Kalau cuma 6, ngapain dijadwalin? Itu Lah ya belum iya. semuanya, Pak. Ya itu. Kepala bidangnya itu doang, Pak. Baru yang saya itu baru. Nah ya, ngerti ya. Artinya lemah di kamu ini. Lemahnya artinya adalah kamu belum bisa mendeskripsikan keadaan sebenarnya yang ada di Nesty mana ya itulah saya lupa Nesty Collection ini. Jadi kita nggak tahu. Jadi ibaratnya kamu memberikan data yang sangat sedikit gitu ya untuk memvalidasi kamu untuk pakai genetika, nggak ada validasinya. Ya, buat apa gitu kan? Ngerti nggak? Soalnya apa yang kamu ucapkan itu nanti kamu harus laksanakan gitu loh. Ya, penelitian kamu harus laksanakan. Tentunya kalau pakai genetik nanti harus dilaksanakan. Kalau ternyata di lapangan yang gak butuh-butuh amat, ngapain pakai genetik gitu loh. Ya. Nih, bagaimana melakukan penjadwalan produksi gamis menggunakan algoritma genetika. Udah sampai di situ aja. Kalau udah habis pakai itu ngapain? Udah gitu doang. Artinya kalau saya ganti dengan genetik dengan metode yang lain bisa juga dong. Berarti nggak penting-penting amat genetik. Penting nggak menurut kamu genetik? Halo, Fauzan. Penting, Pak. Penting nggak? Penting. Dari sisi apa pentingnya? Di penelitian kamu ya? Bukan karena menurut orang. Ini penting, Pak. Menurut teman saya penting. Enggak, saya nggak mau. Dari sisi penelitian kamu, gitu loh. Bukan dari mana-mana.
Ya, saya nggak butuh metode yang wah, nggak. Saya butuh metode yang tepat dan kamu bisa mempertahankan itu gitu loh. Ya, karena memang butuh di tempat penelitian kamu gitu. Oke, saya nextin deh. Aduh, kamu nih kok gini sih. Oke, nah ini seharusnya kalau di sini, ya seharusnya di sini bukan ini, ya penjadwalan yang dilakukan bukan produksi bersama musim pada ya iya udah pasti gitu. Ini bukan batasan gitu. Kamu ngerti nggak batasan itu apa? Batasan itu adalah stopnya penelitian kamu, skupnya penelitian kamu, gitu loh. Kalau misalnya tentang penjadwalan ya berarti penjadwalan, genetika ya genetika. Ya kamu bahas itu batasan dari genetika itu sampai mana, constraint-nya ada berapa, karyawannya ada berapa, gitu. Cuma sampai situ aja untuk dapat skupnya. Ya, kalau ini apa penjadwalan dilakukan merupakan produksi busana musim ya iya udah pasti gitu loh ya. Data yang digunakan adalah produksi pakaian gamis. Datanya seberapa banyak apanya? Saya nggak tahu gitu, kita nggak tahu ini ya. Nah, oke. Itu ada saya catatan buat kamu. Oke. Nah, ini manfaat penelitian bagi masyarakat dapat membantu pimpinan konveksi Nesty Collection dalam membuat kajian. Saya mau nanya sama kamu, yang buat penjadwalan di sini siapa? Pimpinannya atau stafnya? Apa konveksi tersebut yang buat oleh Ibu Novi itu. Oke, saya nanya sama kamu. Si pimpinan ini apa dia penting nggak sih untuk tahu apa bahwa apa penjadwalannya ada gitu? Penting. Dan seberapa penting Penting karena dibandingkan staff? sangat penting Pak, soalnya kan dia memperkerjakan karyawannya, jadi dia harus tahu juga tentang jadwalnya yang telah dikelola oleh karyawannya itu. Jadi kegiatan produksi yang karyawan dilakukan dia harus tahu juga. Mana yang lebih penting buat dia? Melihat produksinya apa tinggi, produktivitasnya tinggi, atau dari hanya jadwalnya aja? Apa namanya? Kan kalau misalnya kegiatan produksinya lancar, dapat omset barangnya banyak juga bagus dan bisa. Ya kan, ngerti ya? Artinya lebih penting ke siapa ini penelitian ini? Apakah ke pimpinan atau ke staf? Staf penjadwalan. Apa jangan-jangan pimpinannya juga merangkap jadi petugas staf juga? Ayo. Enggak sih, Bang. Iya, makanya ya. Aduh, kamu nih lemahnya nih di penelitian kamu. Kalau saya bisa di berbab satu aja saya udah bisa lihat apa kelemahannya penelitian kamu. Kelemahannya adalah kamu belum secara 100% itu apa mengobservasi apa yang ada di lapangan di sana gitu loh, dan mendata apa yang ada di lapangan juga supaya akhirnya kamu bisa memutuskan bahwa saya mau pakai genetik gitu loh. Ya. Oke, ini nggak perlu ya. Ini kamu cari lagi deh. Bagi peneliti dapat membantu penjadwalan yang tetap dengan menggunakan algoritma genetik. Ngapain kamu ngasih ini? Oh, untuk penjadwalan tuh banyak banget. Mau yang mana? Versi Indonesia banyak. Versi luar negeri lebih banyak lagi. Malah sampai modify hybrid. Waduh. Nah, ini buat apa? Nggak perlu. Ya. Emang perlu peneliti dengan penelitian kamu? Yang melakukan penjadwalan genetik udah banyak nggak di Indonesia? Lumayan Pak, banyak. Lumayan, bukan lumayan lagi, banyak. Alsa berkabrek gitu loh ya. Ngerti nggak? Ya, ini jadi nggak perlu ya. Nggak perlu. Ini kamu ganti lain atau apalah terserah kamu lah nanti ya sama pembimbing kamu lah ya. Oke, oke ini enggak. Nah ini masalahnya kamu cuman nih, kamu padahal untuk di metode penelitian kamu ini wawancara akan mendapatkan data jumlah karyawan dan proses tahapan dalam produksi. Ini bukan akan lagi, tapi ini kamu sudah harus lakukan pas di awal. Ya, ketika kamu mau sidang proposal itu artinya kamu sudah melaksanakan itu gitu loh, udah melakukan mau observasi. Kalau enggak,
ini studi kasus ya masalahnya, studi kasus. Karena studi kasus tuh dia otomatis kalau misalnya kamu mau melakukan penelitian, katakan di Starbucks, saya mau di Starbucks Pak, contohnya kayak gitu ya. Oke, berarti apakah kamu cuma ngira-ngira doang atau ke Starbucksnya? Kira-kira. Ya ke Starbucksnya kan, gitu kan. Habis di Starbucksnya terus ngapain? Ngelihat apa kondisinya. Oh, Starbucksnya apa ukuran apa tokonya seperti sekian kali sekian. Oh, mejanya ada sekian. Oh, coffee makernya sekian. Oh, karyawannya ada 2, gitu loh. Ya, oh ternyata kalau 2 ternyata mereka belum ada penjadwalan nih untuk shift-shiftannya gitu kan. Oke, saya lihat ternyata ada mereka problematika untuk pengaturan jadwalnya gitu loh ya. Oke, sudah dapat, kira-kira metode apa yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah harus yang keren banget, yang kompleks banget? Nggak perlu, ngapain, studi kasus, beda hal ya. Tapi kamu harus bisa meyakinkan bahwa kenapa kamu harus manggil hal metode tersebut ya. Dah, saya skip aja ya. Oke, nah untuk di bab 2 kamu tolong ya Fauzan, di akhir ini kamu harus menyetakmu di setiap penulisan bab 2 kamu ini adalah kamu belum bisa mengaitkan referensi yang kamu pakai terhadap penelitian yang kamu akan gunakan di penelitian kamu ya. Kayak misalnya ini saya tanya ya, cost optimized hybrid genetic search algorithm for load scheduling in cloud computing. Kamu udah jelaskan bla 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 bla, betul ya? Udah ya. Oke, terus kalau kamu ambil referensi ini, terus referensi ini apa yang kamu akan pakai di penelitian kamu? Nggak asal comot aja ya ini ya. Wah, mentang-mentang, wah ini biar keren saya ambil aja ini. Tapi nggak ada hubungannya sama penelitian kamu, yang ngapain? Ya, waste of resource lagi menurut saya. Ya, waste of resource itu adalah artinya kamu mengambil resource yang wah luar biasa tapi nggak kamu gunain di penelitian kamu, ya buat apa gitu, sayang ya. Kamu malah buang-buang tenaga kamu, ini ngapain gitu loh ya. Tuh ini apa nih, nah ini ya harusnya ini ya menurut saya ya, yang nomor 2 ini kamu sebutkan di atas ya, malah kamu nggak jelasin di atas. Padahal kamu ada ngambil ini di tinjauan pustaka ya. Di sini kamu dibelinya ada a genetic algorithm for scheduling a continuous process industry. Oh, case study. Kamu nggak jelasin nggak ambil di latar belakang. Malah kamu ambil yang lain. Nggak tahu yang tadi yang kamu ambil apaan. Padahal ini bisa menjadi salah satu kaitannya untuk penelitiannya kamu. Oke? Aduh. Dulu ya. Bab 3. Nah ini masuk ke bab 3. Kamu masukinnya constraint-nya ini doang. Oh, saya mau nanya nih. Ini kegiatannya? Kegiatan ya. Produksi dari awal sampai akhir. Ya enggak? Iya, kegiatannya dari awal sampai akhir. Iya. Saya mau nanya. Kegiatan. Yes. Saya mau nanya sama kamu deh. Apakah kegiatan yang kamu sajikan di table 3.1 ini, apakah kegiatannya secara sekuensial atau tidak? Apa Pak? Sekuensial? Secara sekuensial atau tidak? Maksudnya apa dari pertama pola dulu, terus potong bahan, habis itu jahit, obras, gosok, terus packing. Secara alurnya seperti itu atau bisa packing dulu terus baru membuat pola atau potong? Secara berurut kan? Iya, berurut Pak, secara urut dari kegiatan produksi. Berurut ya. Kalau seandainya kalau seandainya satu kegiatan itu belum bisa dilaksanakan, ya, tidak bisa dilaksanakan, ya, maksudnya yang pola ini belum selesai, berarti yang potong bahan belum bisa dilakukan kan? Belum untuk model yang kan? Bener kan kayak gitu kan ya? Iya. Iya Pak. Bener ya. Nah terus ini jatuhnya hanya gamis aja kan? Iya, gamis aja. Gamis saja kan? Nggak ada yang lainnya lagi kan? Ya, gamis. Ya berarti satu pola aja kan? Satu pola. Gamis tuh tergantung ininya sih Pak, modelnya. Jadi beda-beda, bisa pola tergantung permintaan gitu. Nggak satu pola. Tergantung permintaan. Gamis tuh jadi gini Pak, apa namanya? Setiap model tuh beda pola gitu Pak. Oke, ada berapa pola kira-kira di sana yang udah dikerjakan?
udah banyak sih Pak, tapi belum belum tahu detailnya. Ya, banyak ya. Banyak. Itu Udah dia lama ya. soalnya Pak produksinya. Ya gitu. Nah, makanya Fauzan, maksud saya kenapa saya bertanya seperti itu. Kalau misalnya saya beranggapannya ini hanya satu ya jatuhnya. Kalau ini saya beranggapannya hanya satu. Kalau beranggapan hanya satu, polanya cuma satu dan harus sequence kayak gini, ya nggak perlu pada penjadwalan, ngapain? Ya kan, artinya kan cuma nunggu dulu aja selesai, kelar. Gitu kan? Itu kalau cuma satu. Tapi kalau memang ada banyak, itu kan bisa jadi constraint-nya. Salah satunya yang saya tanyakan, apakah itu bisa dijadikan atau enggak? Tapi tergantung itu di tempat penelitian kamu itu ada atau tidak. Kalau misalnya ada, sebutkan ada. Tapi kalau tidak ada, jangan diada-adain gitu loh. Ya, ngerti enggak? Ya, oke. Saya nanya lagi ke kamu. Ini kan kamu jatuhnya ini ke sini lagi kan ya, ke karyawan. Jatuhnya kamu di sini nyebutinnya 6 kan ya? Iya dari Tapi kamu kepala, belum tahu juga ini total seluruhannya atau enggak? bukan total Nah, keseluruhan itu Pak. dia. Jadi itu kepala. Nah, oke, enggak gini. Jatuhnya gini, karyawan ini yang menjadi pekerja penjahitnya, bukan penjahitnya, yang melakukan pekerjaan di konveksi itu ada berapa kira-kira? Nggak tahu. Ini 7. bukan, ini harus kepalanya, enggak. Saya nggak peduli ini kepalanya siapa. Saya yang peduli adalah karyawan yang ngerjain. Gitu loh. Makanya di sini saya sebutnya job role-nya apa? Setiap karyawan job role-nya apa? Totalnya bisa ini Pak, kisarannya 50 sampai 70 lah karyawannya. Nah, itu kan baru kamu yang ngomong kan? Baru kamu yang ngomong, itu kisaran lagi. Saya butuh data yang pasti, gitu loh. Untuk apa? Untuk bisa tepatnya kamu gunain itu atau enggak. Kalau ini enggak ada gambarannya, 6 orang aja buat apaan, gitu loh. Ya. Kalau untuk 6 orang doang ngapain pakai genetik, gitu loh. Ya. Ya. Iya, jadi Dan saya harus tahu tiap job role-nya, nggak harus semua job role-nya kamu masukin. Kalau memang mau semua job role-nya boleh, nggak apa-apa. Ini kepala, boleh, nggak masalah. Cuman harus dikasih tahu definisinya, kasih saya tolong. Ini apa job role-nya, ini, biar saya tahu. Oke, berarti karyawan yang kerja ini. Dan jenis pekerjaannya apa yang di-handling. Apakah setiap karyawan ini mengerjakan di plot satu-satu kah? Iya, satu-satu. Atau tidakkah? Atau bisa ngerjain step? Nah. Jadi yang saya lampirkan itu data karyawan sama produksi itu kan 1 sampai 6. Jadi yang fokus karyawan itu di nomor satu gitu Pak. Jadi yang saya ya, berarti satu dong ini kan 6. Iya, maksudnya yang saya karyawannya berarti cuma 6. Enggak. Kepalanya itu hitungannya Pak. Kepala dari setiap kegiatan produksi yang di atas. Nah, berarti gini, saya belum bisa mendapatkan kompleksitasnya di tempat penelitiannya kamu, ya. Kamu hanya melihat dari sisi atasnya doang ini, ya. Ini artinya setiap ini ada bagian ya kan? Berarti otomatis ini yang pola potong yang 1 sampai 6 ini, ya, ini yang bagian megang head-nya. Head-nya. Ya, di bawah head-nya ini berapa kerjanya? Beda-beda itunya, beda-beda total. Dari yang pertama ada 5 apa 6 gitu. Nah, itu dia. Ya itulah maksudnya gini loh. Jadi nggak menurut saya sih nggak kurang untuk saat ini ya. Untuk saat ini karena saya nggak bisa melihat kamu tidak mampu menampilkan secara data yang realnya yang ada di sana berapanya kepastiannya. Jadi saya nggak bisa tahu bahwa apakah ini bisa diterapkan genetik atau enggak. Soalnya problematikanya nggak keangkat di situ. Harusnya itu yang kamu jabarkan ya sebelum kamu ke sini gitu loh. Sebelum kamu ini nih menentukan ini. Ya, hari kerja Senin sampai Sabtu. Kalau kamu menyajikannya seperti ini doang, ya saya nganggapnya ini cuma sekali pekerjaan dengan 6 karyawan. Terus lagi ngapain? Kalau setiap hari mereka kerja ya udah. Yang hari Senin khusus untuk yang pola. Dan seterusnya aja, ngapain dijadwalin? Udah selesai, kelar, gitu loh. Kompleksitasnya saya nggak menemukan di sini, gitu loh. Soalnya kamu menyajikannya tidak lengkap, gitu loh. Apa yang bisa saya
bisa kamu ini kan, dan gitu jam kerjanya cuman ya standar lah dari jam 8 sampai sampai jam 15 ya jatuhnya ya. Iya kan standar itu 7 sampai 8 jam kan kurang lebih, sama 1 kali istirahat, 1 jam istirahat standar itu. Ya kan? Tidak perlu penjadwalan yang gimana-gimana, kecuali karyawannya banyak, lalu pesanannya banyak. Ini saya nggak tahu pesanannya ada berapa. Kamu nyampein nggak? Pesanannya nggak disampaikan, soalnya itu dia produksinya itu borongan Pak, jadi sesuai bahan yang dibeli. Iya, I know. Kamu sebutan nggak tapi borongannya berapa banyaknya? Berapanya nyebutin nggak? Enggak. Tahu nggak seberapa banyak? Cuman banyak aja kan? Benar nggak? Kapasitasnya berapa? Sampai 1.000 pieces atau 100.000 pieces. Wow, artinya kewalahan nih. Makanya harus ada penjadwalan nih, gitu loh. Kalau ternyata sepi-sepi amat, ngapain pakai genetika? Ayo. Kalau nggak ada pesanan, pakai genetika, oke nggak? Menurut kamu? Kalau nggak ada pesanan. Iya, ngerti nggak maksud saya? Nah, ya kan? Ya kan? Ya, ini bisa dilakukan kalau misalnya pesanannya tingkat kompleksitasnya itu udah level high gitu loh. Kalau udah tinggi banget, baru kamu bisa nerapin ini karena kompleksitasnya banyak banget gitu loh. Ya, itu. Nah, ini kamu melakukan representasi ya kromosom dan lain-lainnya, oke lah ya. Tapi yang saya pertanyakan bukan masalah hitung-hitungannya dan lain-lainnya, tidak. Yang saya pertanyakan itu adalah apakah kamu tepat menggunakan genetik atau tidak. Tuh. Ya, itu sepertinya dari saya deh ya. Ini apa nih? Oh ya, untuk pengujian terakhir deh ya. Pengujian nggak kayak gini ya. Kamu performansi boleh, tapi saya rasa nggak ada performansinya soalnya nggak ada datanya ya gimana ya. Oke, yang ini saya pengujian black box. Kamu kurangnya ada kamu nggak ada skenario. Setiap ada pengujian itu harus ada black box itu untuk yang fungsionalitas ya jatuhnya harus ada skenarionya. Ini mana skenarionya? Cuma item pengujian, keterangan, udah skenarionya apaan gitu ya. Dah, itu aja dulu deh dari saya ya. Nanti bisa dilanjutkan sama Pak Handi nanti untuk penguji kedua. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ayat selaku pembimbing pertama. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Sylvester Dian Handi Permana STMTI untuk bisa memberikan pertanyaan, kritik, dan saran. Waktu dan sesi kami silakan. Baik, terima kasih Pak Yadara Pulo. Bentar saya mau ngopi dulu. Sebelum saya memberikan wawancara, biasanya saya minum 1 seruput kopi dulu. Baik, Mas Fauzan. Ketemu saya lagi. Kalau saya nggak jadi dosen penguji, jadi dosen pembimbing. Seperti itulah ya. Baik, akan saya share screen dulu. Tetot. Udah kelihatan kan? Teori dasar. Dijawab dulu, Mas. Algoritma genetika itu termasuk dalam algoritma apa sih? Ayo. Algoritma. Waduh, itu dasar banget. Kalau dasar ini aja nggak bisa, apalagi yang lain. Aduh. Bener kata Pak Budi udah habisin banyak itu tadi itu. Semuanya dari Budi. Padahal udah ada di tempatnya Pak Budi tadi. Pak Budi udah ngomong tadi. Teori dasarnya aja dulu. Algoritma genetika termasuk dalam algoritma DOR. Udahlah, nanti kamu harus baca lagi. Jadi ya udah, mau gimana lagi kalau ini nggak tahu ya mau gimana lagi, orang ini kamu yang buat kok. Orang kamu aja nggak tahu algoritma genetika itu apa.
Ayo. Ya udah. Selesai dah pertanyaan saya. Mau gimana lagi? Aduh. Itu penting banget, krusial. Pertanyaan pertama kamu nggak bisa jawab dari saya. Ya. Tapi kalau saya saklek, saya nggak mau nih lanjutin karena kamu ini aja belum tahu. Jadi kamu harus mengulang di apa namanya sidang yang akan datang. Kamu harus cari tahu dulu nih genetika itu apa. Kalau saya gitu. Tapi kalau untuk di sini ya, oke saya akan lanjutkan sedikit lah ya. Mungkin nanti ada gambaran sedikit. Ini 1,5 PT gitu ya. Ini bukan 1,5 kayaknya. And then ini pun juga, nah ini oke, tanda tangan. Jangan lupa nggak pakai tanda tangan fatal. Belum ada tanda tangannya. Ya. Ini juga belum ada tanda tangannya. Nah, sekarang mulai dengan abstrak. Banyak sekali abstrak saya ini. Oke. Saya baca ya. Sistem penjadwalan produksi bla 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 pada konveksi Nesty Collection belum terdapat jadwal tetap dalam kegiatan produksi. Sistem penjadwalan belum terdapat jadwal tetap. Maksudnya gimana itu? Kan sudah ada sistem penjadwalan produksi. Belum terdapat jadwal tetap, iya toh? Yang ya sesuai yang saya sampaikan yang dia di itu Pak di bab 1. Jadi dia jadwalannya datangnya barangnya doang itu sama model sesuai model yang baru disampaikan dari atasan ke karyawannya gitu. Itu aja kamu udah salah itu. Sistem penjadwalan produksi belum terdapat jadwal tetap. Sistem penjadwalan yang seperti apa? Sistem. Kok nggak punya jadwal yang tetap? Berarti sana sudah punya sistem penjadwalan. Belum. Jadi yang saya sampaikan yang di bab 1 itu kan produksinya dimulai ketika barang dan model dari atasan baru datang ke karyawannya gitu, baru dilakukan produksi yang sesuai. Itu yang saya iniin jadi jadwal dari. Enggak, ini kita nggak boleh ngomong bab 1 dulu. Pasti kalau orang tuh pertama baca abstraknya dulu. Mana tahu kayak gini nih. Sistem penjadwalan produksi belum mempunyai jadwal tetap. Ini gimana? Ngomongnya aja udah salah di sini. Dan tata bahasa juga kurang benar. Lalu kalimat selanjutnya. Produksi dilakukan ketika bahan telah sampai dan dapat arahan model dari atasan. Nah, kalau nggak ada bahan, apakah bisa langsung dikerjakan? Ya enggak dong. Ya masih berlanjut Pak dari bahan yang belum selesai itu. Yang saya tahu dari kegiatan produksi. Mana di sininya mana? Ini pernyataan you don't say. Artinya kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Kan semua orang udah pada tahu. Produksi dilakukan ketika bahan telah sampai. Ya iyalah. Kalau nggak ada bahan. Kalau semua udah selesai semuanya, lo nggak ada bahan. Bisa dikerjakan? Tidak. Lalu penelitian ini diharapkan dapat membantu. Kok ada di atas sih? Ini kan harusnya ada di bawah. Gitu ya. Tiba-tiba kamu belum, iya, ini masalahnya belum jelas di sini nih. Genetika akan mempresentasi, iya benar, tapi masalahnya mana? Kembali ke tadi bahwa algoritma genetika termasuk dalam algoritma optimasi. Artinya apa? Yang sekarang itu belum optimal, gitu kan? Kita harus mengoptimalkan menggunakan genetika. Masalahnya apa? Terdapat, nah itu, banyak jadwal yang crash atau bentrok atau perebutan sumber daya yang ada. Itu harus namanya pakai genetika.
Kalau pakai kayak gitu cuma pakai Excel aja bisa. Nggak usah pakai program-program, nggak usah jadikan skripsi, pakai Excel aja bantu bisa. Selesai. Tuh. Kalau kata kunci ini, Nesty Collection, ngapain jadi kata kunci? Ya itulah, pemilihan kata kunci aja juga belum paham di sini. Oke, masuk bab 1. 1,5 PT. Ini saya coret semua karena nggak perlu. Nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Ngapain kamu ngomong pemakaian jadi konveksi pada ini? Nggak perlu. Perlu langsungnya mana? Masalahnya mana? Uraikan banyak masalah di sini. Malah masalahnya aja nggak ada. Namanya aja latar belakang masalah. Masalahnya aja nggak ada, apa yang mau di... Berarti semuanya salah semua. Kalau saya lihat kayak gitu. Masalahnya nggak ada. Algoritmanya pun nggak lengkap. Mana? Yang mengatasi masalah tadi mana? Malah lengkap di abstrak tuh gimana sih? Tuh ya. Lalu rumusan masalah. Ini juga kamu lihat di atas itu kita belum ngomong tentang gamis. Ini kamu masukin ke gamis. Busana muslim ada berapa? Sebutkan. Ada 2, gamis sama koko, baju koko. Gamis sama koko. Kenapa kamu hanya ngomong gamisnya aja? Yang saya ambil itu, jadi yang saya ambil jadi yang saya cantumkan. Yang saya ambil saya. Kenapa nggak taruh di judul? Enggak apa-apa, Pak. Kok nggak apa-apa, nggak boleh? Nah, jadi Nesty Collection itu kan ada gamis sama baju koko. Jadi saya ambil kesimpulan, jadi konveksi itu membuat produksi busana muslim. Iya. Memang saya paham kalau itu busana muslim. Tapi di sini kan kamu hanya ngomong gamis. Harusnya kalau kayak gini gamisnya di atas. Iya kan? Jadi gini loh Mas, nggak semuanya tahu juga gamis sama koko itu busana muslim gitu pertama. Yang kedua, yang namanya kalau kamu konsisten di sini gamis, di atas juga gamis. Kalau di atas busana muslim, di sini juga busana muslim. Gitu ya. Ini juga bukan kalimat tanya. Itu udah salah. Rumusan masalah itu harus menggunakan kalimat tanya. Batasan masalah. Masalah apa yang dibatasi di sini nggak ada masalahnya ini. Kalau menurut saya ini 1 dan 2 itu sudah ada di atas. Buat apa? Ya kan yang namanya Nesty Collection adanya di Jakarta Selatan. Emangnya ada di mana lagi? Ada di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Dicantumin di di latar belakang. Apakah dia itu masuk konveksi gamis juga? Iya, jadi di Tasikmalaya itu ada gamis, tapi dia cuma memproduksi bordirnya doang, Pak. Bordir Bordirnya gamis. doang atau gamisnya aja? Baju koko sama buat bordir gamis di Tasik. Ya kan, kamu kalau mau ngambil gamis, gitu kan, yang semua kan berarti konveksinya ada di Nesty Collection kan ya? Ya di Nesty, namanya Nesty Ngapain harus ada batasan di sini? Ini kan sudah ada di atas, di judulnya. Nah kalau batasan masalah itu misalnya, karena kamu terkait dengan penjadwalan, gitu kan ya. Mungkin jadwalnya jadwal yang reguler, tidak termasuk jadwal yang lembur. Ya gitu loh. Itu namanya batasan masalah. Masalahnya kamu dibatasi. Gitu ya.
Yang namanya masalah inti, kamu aja nggak ada masalah di atas. Ya itu sih, tolong benar-benar kamu tuh baca dulu, benar-benar kamu itu apa namanya, perhatikan dulu, benar-benar kamu pahami dulu apa yang menjadi inti dari penelitian kamu. Ya. Tujuannya secara efektif dan efisien. Bagaimana kamu mengukur keefektifan dan keefisienan itu? Dari barang yang datang sesuai dengan sesuai dengan target yang diharapkan oleh pimpinan. Jadi barang yang satu diasumsikan dapat berapa barang gitu, dapat berapa gamis. Pertanyaannya saya di bab 3 ada nggak? Bab 3. Ada tidak pengukuran secara efektif sama efisien? Kalau nggak ada itu bukan tujuan kamu kan? Tujuan kamu nggak terjawab di bab 3 kan? Tuh. Ini pun juga tipe, terus di sini juga penjadwalan yang tetap dengan menggunakan ini. Kenapa tetap? Supaya ini apa namanya? Jadwal nggak bisa dirubah gitu. Kalau salah satunya mesinnya mati atau apa, nggak bisa dialihkan yang lain. Atau misalnya terlalu ini banyak bahan yang masuk. Kita harus kerja cepat. Emang harus tetap kayak gitu. Tuh. Nah, metode penelitian ini jarang-jarang saya itu menyinggung ini, tapi ya saya lihat aja. Di sini ada mempelajari materi mengenai genetika dalam mengatasi permasalahan penelitian beserta algoritma lain sebagai perbandingan. Kamu harus punya perbandingan di sana. Perbandingan caranya bandingin gimana? Nah itu kita lihat aja di bab 2. Ternyata di sini nggak ada perbandingannya. Secara overall tinjauan pusaka tidak mengandung persamaan, perbedaan, pengembangan ide, dan kritik yang disampaikan pada tabel 2.1. Nggak ada perbandingannya di sini. Kamu kan mau bandingin genetika sama yang lainnya. Yang lainnya mana nggak ada di sini. Nggak ada kamu bahas. Dibandingkan dengan apanya kamu nggak akan bahas. Komputasinya kamu nggak bahas. Lamanya waktu komputasi nggak ada bahasan kamu di sini. Blok komputasi juga nggak ada. Apalagi worst case, best case. Itu juga nggak ada di sini. Gimana sih ini? Oke, bab 3. Bab 3 itu terdapat ada batasan yang diperhatikan. Ini kan jadwal biasa, bukan batasan sebenarnya. Tadi Pak Budi juga udah ngomong ya, Pak Budi ya. Aduh, ini jadwal biasa, reguler, bukan batasan. Masa ya kamu kerja gitu, waduh, saya kerja ada batasannya kayak ini, bukan batasan, gitu ya. Terus saya lihat kegiatannya cuma ini, terus kamu nggak bisa menggambarkan secara penuh itu kebutuhan algoritma genetika. Kenapa sangat butuh di sini? Itu tuh kamu nggak jadwalkan, nggak nge-clearkan secara penuh di sini. Nggak nge-clearkan secara jelas di sini. Di sini juga mulai dari ini ada berapa tempat, ada berapa orangnya atau alatnya sehingga dibutuhkan penjadwalan itu nggak ada. Nah, lebih historical lagi kalau kamu tuh semuanya minjem. Misalnya, saya harus minjem ini di mana, ini di mana, ini di mana. Nah, itu makanya harus perlu penjadwalan kayak gitu itu. Ya ini aja kalau saya lihat ini juga nggak minjem. Ini juga tinggal ya ada barang ya pakai aja kayak gitu itu kan. Dan ini tadi karyawannya cuma 6. Di sini pun tadi kamu ngomong bahwa karyawannya ini adalah kepalanya. Belum tentu. Mana tulisan karya punya banyak berapa orang kayak gitu kan belum ada kan ya. Ini aja kamu ngomong karyawan senior gitu yang dikatakan kepala dari bagian produksi.
Ya. Berapa orang di bawahnya sini? Berapa kamu lihat ada gambarnya kayak apa? Tempat produksinya mana? Kayak gitu juga nggak ada. Yang sehingga kita bisa melihat bahwa algoritma genetika itu sangat penting, sangat perlu untuk cantumkan di sini. Itu nggak ada. Ya, berarti itu nggak kuat. Ya. Terus jadi yang tadi ya seperti itu. Ini juga masih ada yang salah-salah. Kromosom atau kromosom-kromosom? Kromosom kan nggak banyak Ya, banget. emangnya kromosom itu plural atau singular? Kromosom satu. Ayo. Kalau misalnya satu ini kenapa kromosomnya cuma 0 doang? Ini satu ini. Kromosom 0, kromosom 0, Contoh kan, kromosom pertama. Hah? Contohnya itu kan. Ada berapa kromosom? Contohnya yang saya bangkitkan 6. Itu contohnya, jadi contohnya tuh 0. Ada 6 kromosom. Di sini belum ada ya? Di bawah. Di bawah gimana sih? Setelah itu maksudnya. Ya, aduh. Pertama, kamu nggak usah ngomong kromosom. Kromosom itu udah plural. Ya. Kalau kamu ngomong beras atau beras? Hah? Beras. Nggak beras. Enggak. Kata beras itu kan udah banyak dari butir nasi gitu kan ya. Sama kalau kromosom juga. Kromosom X, Y, Z gitu. XY itu juga nggak bisa ngomongnya kromosom. Misalnya kalau misalnya kita punya gen untuk apa namanya laki-laki itu kromosomnya XY. Bukan kromosom XY. Jadi kromosom itu udah bentuk plural gitu ya. Lalu kamu di sini persamaan ya pakai titik-titik persamaan satu kayak gitu ya. Nah, di sininya sendiri itu saya nggak lihat mana referensinya. Fatal. Karena apa? Karena bab 3 itu kamu harus kaya sama referensi. Kaya sama teori. Teori fitness buat apa? Penghitungan fitness untuk setiap kromosom. Iya. Fitness sebenarnya buat apa sih? Untuk nge-gym. Nah, tulis fitness digunakan untuk nge-gym. Yang biasanya digunakan untuk meningkatkan massa otot. Gitu loh. Nah, itu mana? Nggak ada referensinya. Itu salah juga. Ya. Nah, ini pun juga. Mengapa harus ada seleksi individu? Kamu nggak ngomong menjelaskan individu buat apa sih? Kenapa harus individu? Individu, gen, kromosom, atau apa lagi tadi yang di atas. Fitness, itu tuh kamu belum jelasin. Itu tuh apa sebenarnya? Buat apa? Itu kamu harus tahu, harus kasih tahu di sini. Dan jangan lupa referensinya mana. Nah, habis perhitungan, terus ngapain? Dilanjutkan ke Ini buat apa? papan. Habis itu untuk dihitung kromosomnya, Pak. Nah, kan kamu aja nggak ada penjelasan. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini satu itu artinya apa? Kenapa kok bisa satu gitu? Nggak ada ya? Satu tuh dari. Nah, itu nggak ada penjelasan. Ini juga dari mana? Kan kalau orang Itu lihat kayak gini, satu ini mana? Ininya mana kan nggak kelihatan. Walaupun kamu bilang ini mau bilang cara acak gitu kan ya? emang Buat ada apa? buat Kenapa di 6? Itu. Lalu ini buat di tabel sendiri lah. Contoh ini, ya iya, tapi ini tabel bukan gambar. Kamu buat tabelnya sendiri. Nah, terus ngapain? Ini melakukan ini. Oke, terus ngapain? Harusnya total gen ini digunakan untuk apa. Ini proses mutasi memerlukan total gen sebanyak berapa. Itu kan harusnya kamu jelaskan.
Jadi sangat minim penjelasan kalau menurut saya. Lalu banyak tipe, walaupun ini ada yang saya highlight, ada yang tipe yang tidak saya highlight. Kamu juga harus lihat, ya. Lalu di sini setelah selesai semuanya individu terbaik, terus penjadwalannya gimana? Penjadwalannya kan kalau misalnya belum dapat nilai ke generasi ke N itu, jadi dia berulang lagi Pak, sesuai dengan nilai fungsi objektifnya. Terus? Berulang terus sampai mendapat 36. Terus kalau dapat 36? Baru itu penjadwalan yang optimal dari algoritma genetika. Ya terus cara nyusun jadwalnya gimana? Kamu bisa bilang optimal dari genetika, gimana caranya tahu dia optimal? Mencapai nilai yang sudah ditetapkan dari kromosom. Gak bisa, ini belum selesai di sini. Sampai 36 terus ngapain? Itu belum selesai di sini. Habis itu pengujian. Nah, di sini kamu bilang di sini asik sekali nih. Berikut ini parameter operator genetika yang digunakan dalam pengujian performansi dalam memperoleh nilai fitness terbaik dengan hasil akhir penggunaan memori, data, dan waktu eksekusi yang efisien. Itu gimana itu? Memorinya caranya make gimana? Performansinya gimana? Tiba-tiba jebret, tabel ini aja nggak dirujuk kemana-mana. Ini buat apa? Diapain? Saya tulisnya diapain karena nggak dirujuk. Ini buat apa? Ini memori. Itu ya. Bukan memori kan? Apakah waktu eksekusi? Bukan waktu eksekusi. Ya. Ini pun juga nggak ngerti. Kamu nggak jelasin tabel ini itu buat apa. Maka di pengujiannya pun juga invalid. Nah ini pun juga black box. Udah terus mau ngapain? Nah kamu di sini aja ada lihat hasil jadwal. Oh sini aja nggak ada hasil jadwal, caranya pakai gimana kok? Iya tuh weh. Gimana sih? Oke, menurut saya gitu aja dulu. Saya kembalikan Pak Ayat ya. Pak Ayat. Saya kembalikan, terima kasih Bapak. Saudara Fauzan, ya. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Baik. Bentar ya. Oke. Saya matiin dulu. Tunggu. Ijang sih. Fauzan. Biasa. Baik, bisa mendengar suara saya, Mas Fauzan? Bisa, Pak. Ya, sebelum saya bacakan keputusannya, perlu saya sampaikan bahwasannya proposal skripsi kamu ini adalah studi kasus dari tempat kamu bekerja saat ini, betul? Betul. Ya, maka dari itu skripsi kamu ini sejogjanya itu memang bisa benar-benar menjawab permasalahan dan kebutuhan yang ada di tempat kamu bekerja, ya, sehingga nanti hasilnya ya bisa diterapkan di sana begitu, ya. Jadi tidak hanya berhenti menjadi sebuah skripsi, tetapi bisa sampai digunakan begitu. Nah, maka dari itu masukan yang sangat berharga tadi dari para penguji, ya, itu memang untuk membuat kualitas dari skripsi kamu itu menjadi meningkat, ya.
Bisa dipahami, Mas Fauzan? Siap, Pak. Saya, ya, baik. Saya akan membacakan putusannya untuk sidang proposal skripsi atas nama Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Fauzan Herdiansyah, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul penjadwalan produksi busana muslim menggunakan algoritma genetika, studi kasus konveksi Nesty Collection dinyatakan disetujui dengan revisi untuk dilanjutkan ke dalam skripsi. Revisi atau hal-hal lain yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, silakan Anda cek di dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan ke saudara. Revisi dikerjakan maksimal 2 minggu terhitung dari hari ini. Ya, kemudian baru bisa dikonsultasikan kembali kepada pembimbing. Demikian sidang proposal skripsi hari ini. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Pak Ade Syaputra, para Dewan Penguji, Bapak Budi Arifitaman dan Bapak Sylvester Dian Andi Permana, dan Saudara Fauzan Herdiansyah. Dengan demikian, sidang proposal skripsi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.